face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Setelah mengalahkan Shadow Garden palsu, Alizia mendatangi Sid yang sedang dirawat. Alizia melihat Sid yang baik saja, membuatnya senang. Alizia mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Beberapa hari kemudian, Yaga dan Hiro kaget melihat Sid yang baik-baik saja. Mereka minta maaf karena tidak bisa membantu pada waktu itu. Mereka beralasan jika mereka terlepas kendali, dunia akan hancur. Tak lama kemudian, Sherry datang dan mengajak berbicara berdua. Sherry mengucapkan terima kasih karena sudah memberikan dorongan semangat waktu itu. Sherry juga memberitahu Sid kalau dirinya akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan wawasannya. Di sisi lain, Lady Alpha menunjukkan poster bounty kepada Gamma. Sekarang Shadow Garden diangkat sebagai musuh seluruh negara karena sudah membuat kekacauan. Gamma menyuruh untuk melakukan sesuatu karena ini semua hanyalah salah paham. Kemudian Alpha mengucapkan, kumpulkan dosa-dosa di bawah kita. Kata-kata Alpha sama seperti kata-kata Sid saat itu. Saat ini akademi diliburkan karena kejadian waktu itu. Sekarang Sid pergi bersama Alizia ke Tanah Suci Lindworm. Sid mendapatkan pesan dari Alpha kalau Alpha menyuruh Sid ke Tanah Suci Lindworm, sedangkan Alizia mendapat surat undangan untuk menghadiri acara Goddess Trail. Di sini Alizia menceritakan tentang Tanah Suci Lindworm. Katanya Tanah Suci Lindworm agama paling populer saat ini. Mereka juga menyembah Dewi Beatrix. Katanya Dewi Beatrix memberikan kekuatan kepada pahlawan legendaris. Kemudian Sid merasa bosan mendengar cerita Alizia membahas Tanah Suci. Sid ingin menggunakan skill-nya. Tiba-tiba Alizia membahas tentang Shadow Garden. Alizia berpikir kalau yang menyerang akademis adalah Shadow Garden palsu karena kuda-kudanya berbeda dengan Shadow Garden asli. Karena meminim pengetahuan tentang Shadow Garden, pihak kesatria tetap menganggap penyerangan tersebut dari pihak Shadow Garden. Alizia takut akan terulang lagi kejadian saat di akademi. Sampailah mereka di Tanah Suci Lindworm. Banyak jualan yang ada di sana. Sampailah Sid melirik sesuatu, yaitu gandulan kunci. Gandulan kunci tersebut berbentuk pedang dan ada tangan kiri yang memegangnya. Ternyata gandulan tersebut memiliki cerita kalau pedang tersebut milik pahlawan Oliver dan tangan kiri yang memegang pedang tersebut milik Raja Iblis Diablos. Katanya pahlawan Oliver menebas tangan kiri Diablos ada di tempat ini. Alizia menunjukkan gunung di mana tangan Iblis Diablos disegel. Kemudian Alizia melihat kerumunan, ternyata itu adalah penjual buku yang terkenal Natsume. Alizia menyuruh Sid untuk ikut dan mengantri, namun Sid menolak. Kemudian Alizia menyebutkan judul-judul buku karya Natsume yang membuat Sid merasa curiga. Kemudian Sid menemui penjual buku tersebut, ternyata itu adalah Beta. Sid marah kepada Beta karena Beta menulis ulang cerita yang diceritakan kepada Beta setiap malam. Kemudian Beta memberikan sebuah buku kepada Sid. Beta mengatakan kalau ia diundang sebagai tamu terhormat. Buku yang diberikan kepada Sid buku operasi yang sudah ditulis oleh Beta. Karena Beta bertindak sebagai mata-mata, Sid tidak jadi memarahinya. Setelah itu Sid membuka buku tersebut, ternyata buku tersebut bertuliskan tulisan kuno. Alizia tidak paham, Sid juga tidak paham tulisan tersebut. Singkatnya, Sid dan Alizia mandi bersama. Sid menanyakan apa itu Goddess Trail. Goddess Trail diadakan 1 tahun sekali. Di hari saat gerbang tanah sakral dibuka, diadakanlah ritual bertarung. Penantang akan memanggil ingatan para pahlawan terdahulu. 10 tahun yang lalu, ada sosok gelandangan yang bernama Venom. Disebut sebagai pahlawan Oliver. Tidak semua orang bisa memanggil ingatan dari pahlawan tersebut. Sid menanyakan tujuan Alizia datang kemari. Alizia ditukarkan sebagai kesatria Crimson untuk menyelidiki Abyssop karena ada sedikit kejanggalan. Sid menanyakan lagi kejanggalan apa itu. Alizia menjawab, jika kau bergabung di kesatria Crimson, aku akan memberitahumu. Lalu Sid menolak. Di sisi lain, Alpha ada di dalam tanah sakral. Alpha menangi patung pahlawan Oliver dan berkata, yang kami inginkan hanya kebenarannya. Semakin banyak mengungkap sejarah kelam, kebohongan yang saling berkaitan semakin membuka kebenaran. Di sana Alpha juga melihat anggota Abyssop Drake yang telah mati dibunuh. Alpha berbicara dengan anggota Abyssop yang mati itu, apakah kau mencoba kabur karena rumor itu? Tapi tiada jawaban. Lah orang sudah mati diajak berbicara, yang gak ada jawaban. Alpha meneruskan kata-katanya, kita tinggal menunggu gerbang sakralnya terbuka. Malam hari pun tiba. Sid yang berdiri atas bangunan dan memandangi kota. Sid merasakan suasana yang menarik. Lalu Sid terjun dan berubah menjadi Master Shadow. Sampai di bawah ada orang yang membawa senjata. Sid merasakan bau darah dari orang tersebut. Tiba-tiba orang tersebut mati dibunuh oleh seseorang. Tak lama kemudian Epsilon datang. Ternyata yang membunuh adalah Epsilon.
Epsilon anggota Shadow Garden kelima. Epsilon menanyakan kalau targetnya sudah dibunuh oleh penjagal dari gereja. Orang yang dibunuh tadi juga ada bersama mereka. Epsilon berkata lagi, kita akan ganti rencana B, tapi atas perintah Master Shadow. Kemudian Master Shadow bilang kalau dirinya akan melakukan pergerakan, tapi tidak yakin dengan hasil semua ini. Epsilon menjawab, kami sudah memutuskan untuk mengikuti Anda, walaupun menjadi musuh gereja sekalipun. Kemudian Master Shadow pergi. Singkatnya, hari Golden Street telah tiba. Membawa acara tersebut adalah Nelson, pengganti Drake. Nelson mengatakan kalau Abyssal Drake ada urusan lain, karena itu ia menggantikannya. Aliza memandangi Nelson dengan penuh emosi karena Nelson tahu Abyssal Drake telah mati dibunuh. Aliza mencoba untuk menyelidikinya, tapi Nelson melarangnya. Aliza berpikir kalau ada orang yang menyuap anggota Abyssal dengan uang. Di sini ada 3 tamu penting, Beta atau Natsume, Aliza Midgar, dan Rose Oriana. Tapi pandangan Aliza dan Natsume sedikit mengerikan. Penantang pertama Aeneros dari Begalia. Aeneros berhasil memanggil pejuang Bolga. Dengan satu serangan saja, Aeneros berhasil mengalahkannya. Ingatnya sudah 4 pertandingan berlalu. Sid yang ada di kursi penonton ingin sekali menunggu giliran Alpha, tapi ternyata malah namanya yang telah dipanggil. Sid yang kebingungan dan merasa telah dijebak. Ternyata pelakunya adalah Rose Oriana. Rose Oriana berpikir kalau Sid datang ke Tanah Suci Lindworm untuk melihat dirinya. Sid bingung karena takut terpanggil pejuang yang kuat, dan Sid memiliki satu jalan, yaitu berubah menjadi Master Shadow. Semua orang terkaget-kaget melihat Master Shadow telah muncul. Beta yang kebingungan karena ini bukanlah rencananya. Beta tak ingin mengganggu karena Master Shadow tidak akan bertindak tanpa berpikir. Di sekeliling Master Shadow muncul cahaya. Beta kaget tulisan kuno itu telah muncul di sihir pemanggilan. Yang menjawab panggilan Master Shadow adalah Aurora, penyihir kekacauan. Nelson menjelaskan kalau Aurora adalah wanita yang membawa kehancuran kepada negeri ini pada zaman dahulu. Dan hanya sedikit orang yang mengetahui tentang Aurora, bahkan pihak gereja hanya ada beberapa orang saja yang tahu tentang Aurora. Nelson juga berkata kalau Master Shadow dengan mudah dikalahkan. Beta menyela pembicaraan tersebut kalau Beta tidak pernah mendengar ada catatan tentang seburuk apa itu Aurora. Beta mengeluarkan bukunya karena Master Shadow ada di depannya. Beta masih terus berpikir tentang rencana Master Shadow. Beta teringat kalau Master Shadow pernah berkata dengannya kalau Master Shadow akan memancing kunci keluar. Beta kaget karena kunci tersebut adalah Aurora. Di sini Aurora melancarkan serangannya, tapi dengan mudah Sid menggagalkannya. Nelson terlihat marah dan memanggil Aurora tolol. Master Shadow berkata, aku ingin sekali melawanmu dengan kondisi primamu. Kemudian Master Shadow mengalahkan Aurora. Setelah kekalahan Aurora, muncul cahaya dan pintu. Ternyata itu adalah gerbang Tanah Suci. Hanya terbuka 1 tahun 1 kali. Dan gerbang ini hanya ada 3. Gerbang yang tidak diundang, gerbang penemuan, dan gerbang penyambutan. Mereka harus masuk agar tahu jenis gerbang ini. Tiba-tiba muncul anggota Shadow Garden, menyuruh mereka tetap di sini sampai gerbangnya menghilang, dan menyuruh Nelson mengikuti mereka. Nelson marah. Shadow Garden mencoba mendekati gerbang suci tersebut karena tidak sembarang orang bisa mendekatinya. 2 anggota Shadow Garden mengancam akan membunuh Beta. Tiba-tiba muncul pahlawan Venom yang menebas semangka milik Epsilon. Epsilon sudah berusaha membuat tubuh cantik dan seksi, berlatih mengandalkan sihir dan slam untuk membuat semangkanya lebih besar. Tapi saat ini telah ditebas oleh pahlawan Venom, membuatnya marah besar dan menumbuhkan semangkanya lagi dan membunuh Venom. Epsilon menyeret Nelson masuk ke dalam gerbang suci. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it.